Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 40. Layaknya tahanan yang tak akan dibiarkan kabur. Jadi kalau memang Dedi nggak mau kamu berani mencurinya, tanya Zain mengangkat alisnya. Apapun akan ayah lakukan supaya bisa hamil. Ucap ayah menatap Zain dengan mata polosnya yang begitu jujur sampai Zain bisa melihat sama sekali tak ada kebohongan di mata ayah. Kamu pikir bisa keluar sendiri sampai berniat mencurinya? Geleng kepala Zain dengan pemikiran istri kecilnya yang jujur sekali mengatakan apa yang dia rasakan. Kan harus melakukan hubungan dulu, jawab ayah dengan lebih polosnya. Nah itu kamu tahu, kalau Dedi nggak mau melakukannya bagaimana masih berniat mencuri kamu, ledek Zain. Dedi yang nggak mau, ayah lewat pakai handuk aja, mata Dedi udah mau keluar, balas ayah meledek Zain balik. Kamu lupa betapa kerasnya Dedi kalau sudah mempertahan suatu hal. Ucap Zain balik mengangkat alisnya membantah argumen ayah yang menyebut akan memaksanya. Dedi juga lupa betapa nekatnya ayah. Kalau nggak mau ayah ikatlah Dedi di ranjang pas lagi tidur pulas. Ucap ayah tersenyum penuh kemenangan. Astaga Zain, batin Zain meremas spray menggelengkan kepalanya saat pikirannya tiba-tiba menjadi liar. Mendengar ucapan ayah yang akan mengikat lalu memaksanya berhubungan. Zain mencoba mengatur nafas saat otaknya benar tidak bisa dikondisikan. Rengek ayah karena Zain langsung menciumnya dengan brutal bahkan memang tengkuk ayah untuk memperdalam ciumannya. Dedi kesal ayah memukul kepala Zain saat dia hampir kehabisan nafas. Besok kamu masih ujian? Tanya Zain pada ayah yang sudah kembali berbaring memunggunginya. Enggak, besok nggak ngampus tapi tugas banyak, ucap ayah dengan suara lelahnya. Masih banyak ujiannya sayang, tanya Zain yang takut ayah nanti menjadi kelelahan. Cuma tinggal satu, selebihnya melengkapi tugas, jawab ayah semakin menarik selimutnya ke atas. Sini Dedi peluk, ngapain tidur begitu, ucap Zain tak hanya meraih ayah agar menatapnya tapi langsung mengangkat ayah ke atas tubuhnya. Kan Dedi yang buat posisi ayah begitu tadi, nggak mau peluk ayah dari depan. Ucap ayah menatap Zain dengan cemberut meletakkan dagunya di dada Zain yang berbaring telentang. Dedi udah berubah, ucap ayah langsung mewek akan turun saja dari atas tubuh Zain. Astaga Dedi gigit ya kamu, gemas Zain memegang pinggul ayah dengan sebelah tangannya agar tetap diam berbaring di atas tubuh Zain. Dedi nggak sayang ayah, ucap ayah. Gimana lagi caranya nunjukin rasa sayang sama kamu?
Mau Dedi perko? Setiap hari biar kamu tahu seberapa sayang Dedi sama kamu. Ucap Zain dengan mesum tertawa di akhir kalimatnya. Ah, ampun sayang, ringis Zain saat ayah menggigit jarinya yang awalnya menyentuh bibir ayah tapi malah berakhir masuk ke dalam mulutnya. Dasar Dedi, Dedi gatel, teriak ayah merasa heran dengan kebiasaan mesum Zain yang sama sekali tidak bisa berubah. Nunjukin kasih sayang kan banyak caranya, kayak romantis, berkata cinta, ngajak jalan dan lainnya, ucap ayah mempelototi Zain dengan sebal. Dedi nggak pandai berkata, kata manis, maunya langsung bertindak aja, ucap Zain dengan coolnya. Bertindak tumpahin semuanya, jutek ayah akhirnya memilih memejamkan. Sayang, kok udah langsung tidur sih? Zain menoel pipi ayah sudah benar tidur dalam hitungan menit saja. Zain menarik selimut dan menyelimuti ayah yang sudah tertidur pulas itu. Dari sekian banyak kenakalan kamu cuma berhenti minum pil yang membuat Dedi bingung antara harus marah atau justru senang. Ucap Zain memeluk ayah erat. Jujur saja sekarang Zain sangat bingung bahkan tak punya keputusan sama sekali. Jika ayah beneran hamil tidak mungkin mereka LDR lagi. Mungkin sekarang ayah memang masih aman saja. Tapi bagaimana jika nanti bawaan hamilnya sampai menyiksa ayah? Zain pun tidak mungkin terus berada di sini bersama ayah. Karena tanggung jawab atas perusahaan juga sangat besar yang sama sekali tidak bisa dialih fungsikan. Keesokan paginya, Zain mengajak ayah ke dokter kandungan terbaik untuk memastikan keakuratan data serta perawatan terbaik untuk ayah. Dedi bayinya ada 2, ucap ayah kesenangan melihat 2 titik di layar monitor itu. Berbeda dengan Zain yang sedari tadi hanya berdiri diam di samping kiri ayah bahkan sama sekali tak bergerak. Terima kasih sayang, ucap Zain memeluk ayah sambil mengusap air matanya. Dedi kok nangis sih, ucap ayah dengan polos menghapus air mata yang menetes di pipi Zain. Dedi bahagia, sekali lagi terima kasih, ucap Zain melepaskan pelukannya. Kalian jaga istriku baik. Baik, aku akan bicara dengan dokter sebentar, ucap Zain pada bodyguardnya lalu pergi ke ruangan dokter. Ayah yang masih berbaring di hospital bed itu hanya bisa melongo. Melihat 10 bodyguard yang Zain tugaskan menjaganya luar dalam layaknya tahanan yang tak akan dibiarkan kabur. "20 menit kemudian, ayo kita pulang," ajak Zain membantu ayah yang berbaring agar duduk di tepi ranjang. "Ayo," kata ayah dengan semangat langsung melompat turun dari ranjang tapi malah ditangkap oleh Zain sebelum kaki ayah menyentuh lantai. "Sayang jangan lompatkan lagi hamil," ucap Zain kembali mendudukkan ayah di tepi hospital bed. "Hah?"
Iya maaf Dedi, ucap ayah menggaruk tengkuknya, tidak tahu juga kalau lompat bisa mengganggu kehamilan. Tapi perasaan ayah dia hanya turun ranjang bukan melompat seperti yang Zain bilang. Pegang ke leher Dedi, ucap Zain melingkarkan kedua kaki ayah di pinggangnya lalu menggendong ayah dari depan. Ayah bisa jalan kok Dedi, kata ayah. Tapi walaupun begitu ayah tetap melingkarkan tangannya seperti perintah Zain. Enggak, nanti kamu kenapa? Kenapa lagi? Zain sama sekali tak mau mengambil resiko. Kalau gitu gendong belakang aja Dedi. Ayah malu digendong depan begini, ucap ayah yang merasa risih dengan tatapan orang-orang. Tidak sayang, kalau di belakang Dedi nggak akan tahu kalau ada seseorang yang mencoba menyakiti kamu, ucap Zain dengan overthinking. Iya deh, patuh ayah memilih bersembunyi di balik ceruk leher Zain saja daripada harus membantah keputusan Zain yang tidak bisa diganggu-gugat. Sesampai di apartemen, Zain duduk di sofa ruang tengah menikmati segelas kopi yang baru dibikinkan oleh ayah. Zain senyum sendiri masih terbayang hasil ustadi yang menyatakan ayah hamil anak kembar. Membuat kebahagiaan Zain semakin tiada taraf, apalagi orang tua mereka, begitu Zain memberitahu. Loh sayang mau ngapain? Tanya Zain menghampiri ayah yang sedang membawa setumpuk buku, belum lagi laptop di bawah tumpukan buku itu. Mau ngerjain tugas, jawab ayah segera duduk di karpet mengambil meja belajarnya. Enggak boleh belajar sebanyak ini, kamu bisa stres nanti, ucap Zain menatap tumpukan buku yang tadi ayah bawa, pertanda tugasnya tidaklah sedikit. Ayah harus mengumpulkannya besok Dedi, ucap ayah cepat membuka laptopnya. Sini Dedi yang ngerjain, kamu istirahat aja atau makan ya, ucap Zain mengelus kepala ayah dengan sayang. Emang Dedi ngerti tugas ayah, ucap ayah meragukan Zain. Kamu meragukan? Apa Dedi harus jadi dosen dulu di kampus kamu itu? Ucap Zain dengan sombongnya yang sialnya memang tidak bisa ayah bantah. Kalau orang jenius dan berpengaruh seperti Zain, kampus mana yang sanggup menolaknya? Nggak usah sombong mentang pinter, ketus ayah memilih mengerjakan sendiri tugas. Sayang jangan kata Dedi, nanti kamu kecapean, ucap Zain segera mengambil alih laptop ayah. Katakan pada Dedi mana tugasnya, ucap Zain. Lalu setelah ayah menunjukkan, Zain mulai mengerjakannya dengan teliti. Malah bengong, pergilah istirahat biar Dedi kerjakan, ucap Zain kembali menatap ayah yang duduk di sampingnya. Ayah di sini aja temenin Dedi, ucap ayah.
Ya udah baring di sini, ucap Zain menepuk pahanya. Ayah dengan patuh berbaring menjadikan paha kanan Zain bantalnya. Istirahatlah di sini kalau nggak mau sendirian di kamar, ucap Zain sebelah tangannya mengelus kepala ayah. Nggak ngantuk lo Dedi, ucap ayah memainkan ujung bajunya. Ya udah baring aja, ucap Zain dengan lembut mengecup kening ayah dengan penuh kasih sayang lalu kembali fokus dengan laptop. Dedi kok sayang ayah banget ya, sejak tahu kalau ayah hamil. Batin ayah senyum, senyum baper mengelus perut ratanya. Ayah itu hanya diam sebentar lalu mulai tidur miring menghadap perut Zain dan tangan nakalnya mulai masuk dari bawah baju yang Zain kenakan. Sayang, ngapain? Tanya Zain menatap ayah yang kepala sudah ikut masuk ke dalam baju Zain. Bobo, jawab ayah dengan suara kecil menempelkan wajahnya di perut Zain. Kamu dingin? Tanya Zain mengelus kepala ayah walaupun tertutup bajunya. Enggak, jawab ayah. Terus kenapa sembunyikan wajah dalam baju Dedi? Tanya Zain mengelus lengan ayah. Ayah suka aroma tubuh Dedi, jujur ayah semakin mengendus. Pas Dedi pulang kerja, kalau begitu biar ada keringatnya, kekeh Zain merasa istri kecilnya begitu aneh sampai ada saja yang dia sukai. Keringat Dedi pun harum, jawab ayah yang wajahnya masih menempel di perut Zain. Kamu pernah hirup keringat Dedi? Kata Zain meledek ayah yang benar. Benar definisi bocil kelakuannya yang serba penasaran sampai keringat pun dihirupnya. Keringat Dedi pun harum, jawab ayah lagi melingkar kedua tangannya di pinggang Zain semakin membenamkan wajahnya. Terserah kamu deh, senyum geli Zain kembali melanjutkan membuat tugas kuliah ayah. Sepuluh menit kemudian, sayang, panggil Zain berulang kali tapi ayah sama sekali tidak menjawab. Udah ketiduran, mudah lelah kamu sekarang kayaknya dan Dedi harus menjaga dengan ekstra. Ucap Zain mengeluarkan kepala ayah dari dalam bajunya dan merasa kalau Zain harus jadi suami siap siaga untuk ayah. Zain menidurkan ayah ke kamar lalu menyelesaikan tugas kuliah ayah yang memang cukup banyak. Dedi, begitu ayah terbangun dia langsung teringat Zain saat merasa begitu sunyi. Apa? Jawab Zain yang juga berbaring di belakang ayah yang memang sedari tadi tidur miring membelakanginya. Ayah langsung berbalik dan memeluk leher Zain mengecupi berkali-kali pipinya. Ayah pikir Dedi sudah pergi, ucap ayah yang sudah akan menangis tadi begitu berpikir Zain pergi meninggalkannya. Mana mungkin Dedi ninggalin kamu sama anak kita lagi, kalaupun pergi pasti Dedi berpamitan. Kenapa mikirnya berlebihan kali? Senyum lebar Zain mengecup bibir ayah yang berada tepat di depan wajahnya.
Ayah juga nggak tahu pas bangun langsung mikir gitu, ucap ayah dengan jujurnya mengatakan betapa sensitifnya perasaan ayah saat ini. Kita jalan yuk, ajak Zain yang ingat kata dokter kalau wanita hamil juga butuh refreshing agar tidak merasa stres. Ayo, kata ayah dengan semangat saat Zain mengajaknya, karena biasanya Zain adalah pria sibuk yang sulit diajak jalan. Sebentar lagi ya jam 2 sekarang masih terlalu panas cuacanya nanti kamu kecapean, ucap Zain mengecup kening ayah. Sekarang aja Dedi biar jalan lebih lama, ucap ayah yang sudah bersemangat sekali. Tidak sayang masih terlalu panas cuacanya, kalau kamu mau jalan lama nanti sampai jam 9 malam deh, ucap Zain mengerti akan keinginan ayah. Iya deh, kata ayah patuh, namun ada senyum nakal dalam kepatuhan itu saat dia menuruti ucapan Zain. Bagus, ucap Zain senang saat ayah patuh begini tidak membantah terus seperti biasa. Hehehe, nanti ke klub ya Dedi, batin ayah terkekeh dalam pelukan Zain membayangkan hal seru. Sekarang kita makan siang dulu ya, kamu kan harus minum obat dan vitamin, ucap Zain segera bangun. Pil KB, ucap ayah spontan saat Zain menyebut obat. Obat penguat kandungan sayang, bukan minum pil KB lagi kamu kan udah hamil, ucap Zain mengambil pil KB dalam laci lalu membuangnya. Hehehe, Dedi ikhlaskan, tanya ayah sambil terkekeh mengelus perutnya yang sudah ada bayi berkembang di sana walaupun masih sebesar biji toge. Ikhlas, jawab Zain dengan seulas senyum mencubit hidung ayah. Masih tidak menyangka bahwa ayah akan beneran hamil secepat ini. Padahal Zain sudah mencoba berdamai dengan keadaan kalau dia memang belum bisa punya anak dalam waktu dekat. Udah maafin ayah, tanya ayah lagi. Dedi hanya marah karena berpikiran berlebihan bukan gak mau menerima kehamilan ayah, jadi gak perlu minta maaf, ucap Zain. Ayo kita makan, ucap Zain yang sudah berdiri setelah turun dari ranjang. Dedi basah, rengek ayah yang sudah duduk di atas ranjang namun merasa tak nyaman saat bajunya basah di bagian atas. Bersambung.